Berikut ini penjelasan bagian-bagian pada motherboard komputer. Di antaranya adalah bagian port, bagian soket, dan bagian konektor lainnya. Penjelasan ini dibagi ke beberapa segmen berdasarkan fungsi yang hampir serupa. Soket prosesor atau CPU adalah bagian pada motherboard yang berguna untuk memasang prosesor yang kita pilih. Biasanya letak soket CPU ini berada pada bagian tengah suatu motherboard. Yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah tipe dari soket, tipe prosesor yang dapat didukung, dan tipe kipas heatsink yang digunakan. Pada motherboard terdapat dua chipset utama, yaitu South Bridge dan North Bridge, di mana pada umumnya berada pada bagian tengah di bawah prosesor dan bagian kanan bawah. Ciri yang dapat terlihat dari chipset ialah adanya penggunaan heatsink kecil di atas chipnya. Fungsi chipset ini sebagai pengatur performa dari memori komputer. BIOS atau Basic Input Output System berupa bagian chip ROM kecil di motherboard. Fungsinya sebagai pengatur proses input dan output dalam sebuah komputer. Pada bagian ini dijelaskan mengenai bagian slot memory di motherboard. Slot RAM. Biasanya slot RAM terletak dekat dengan soket prosesor, pada umumnya ada di sebelah kanan prosesor. Slot RAM ini terdiri dari 2 hingga 4 slots pada satu sisi. Alasan letaknya dekat dengan prosesor ialah untuk mendapatkan performa kecepatan maksimal. Yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah tipe dari RAM dan slotnya, apakah itu DDR3, DDR4, atau yang terbaru. Karena misalnya RAM dengan tipe DDR3 tidak dapat dipasang pada slot RAM DDR4 dan sebaliknya. Port SATA merupakan port yang digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan storage seperti hard disk atau SSD dan juga CD player. Port ini letaknya tergantung dari manufaktur yang membuatnya. Tapi pada umumnya kita bisa lihat port SATA ada pada bagian kanan dan kanan bawah karena letaknya berdekatan dengan case hard disk pada casing. M2 connector merupakan konektor yang digunakan oleh storage SSDM dual channel. Merupakan generasi lebih baru dibandingkan dengan SATA SSD dan hard disk. Konektor ini umumnya terletak antara slot PCI yang ada di bawah CPU dan biasanya konektor ini ada pada motherboard generasi terbaru. Kelebihan SSDM2 dibandingkan dengan SATA SSD adalah kecepatan baca tulis memori yang lebih cepat. Penjelasan selanjutnya mengenai bagian-bagian slot yang digunakan untuk konektor peripheral. Input dan output port adalah bagian sebelah kiri atas pada motherboard. Pada sebuah komputer, I/O ini berada pada bagian belakang. Fungsinya sebagai konektor untuk berbagai peripheral dan hardware seperti monitor, mouse, dan keyboard. Konektor front panel adalah bagian pada motherboard yang berupa konektor, yang mana dapat disambungkan dengan kabel atau riser untuk panel yang terdapat pada bagian depan casing komputer. Pada bagian ini terletak seperti jarum-jarum yang fungsinya sebagai tombol start, restart, LED CPU, dan LED hard disk. Konektor USB header biasanya terletak di bagian bawah motherboard hingga ke kanan bawah. Merupakan konektor dengan 9 jarum pin, digunakan sebagai input dan output USB tambahan pada front panel atau back panel. Konektor header USB 3 terdapat 2 macam berdasarkan generasinya. Gen 1 dan Gen 2 dapat dilihat di gambar berikut ini. Penjelasan berikutnya mengenai slot ekspansi yang ada pada motherboard. Biasanya slot ekspansi ini terletak pada bagian bawah motherboard dan sejajar dengan bagian ekspansi pada belakang casing komputer. Sehingga saat dipasangkan suatu peripheral dapat dipasangkan langsung pada casing komputer dengan cara dibaut. PCIe merupakan slot ekspansi dengan bus bandwidth yang besar. Biasanya slot ini digunakan untuk alat tambahan seperti kartu grafis GPU dan penyimpanan SSD. Ciri umumnya terdapat suatu metode kunci pada slotnya. PCI dalam motherboard terletak pada bagian bawah. Biasanya terdapat beberapa slot PCI dalam sebuah motherboard. Fungsi dari slot ini adalah untuk menambahkan peripheral tambahan yang tidak terdapat pada motherboard. Misalnya kita menggunakan slot PCI untuk menambahkan Wi-Fi adapter. Sama dengan PCI dengan bus normal, hanya saja kecepatan yang ada pada PCI ini lebih kecil saja.
Terakhir adalah beberapa penjelasan tentang bagian-bagian konektor power pada motherboard. Baterai pada motherboard biasanya terletak pada bagian bawah motherboard. Cirinya mudah ditemukan, yaitu adanya baterai bulat seperti baterai yang digunakan pada jam tangan. Fungsinya sebagai power untuk BIOS, di mana setting yang kita lakukan pada BIOS tidak akan hilang selama daya baterai tersedia. Misalnya setting waktu dan tanggal. Meskipun sumber daya komputer dimatikan, jam akan terus berjalan karena baterai tersebut. Konektor power supply pada motherboard biasanya berada pada bagian kanan. Cirinya adalah konektor ATX dengan jumlah 24 pin. Fungsinya untuk memberikan daya langsung kepada semua bagian di motherboard. Terakhir adalah konektor CPU power. Biasanya konektor ini terletak dekat dengan CPU. Cirinya bisa 4 pin, 8 pin, hingga 16 pin konektor. Fungsinya untuk memberikan power kepada CPU. Masih banyak macam-macam port dan bagian motherboard yang belum bisa dijelaskan secara penuh, misalnya konektor port audio, fan, COM, atau serial port. Semoga bisa dijelaskan juga di kemudian hari.